Oke, dan ini masih ada Kimi juga ya sebenarnya. Apakah masih worth it ketika melihat ada Sanshin di sana untuk membawa Kimi lagi? Malah menurutku harus dibawa nggak sih? Karena SRJOG udah ngeband Baxia nih. Udah ada satu draft yang emang bener-bener menutup banget. Iya, udah bikin enak buat Kiminya. Tapi ya kita tahu sendiri, ini hero yang lagi diperbincangkan sekali ya. Hero yang lagi jadi trending topik juga, sangat-sangat hangat sekali di server Southeast Asia, Uranus. Aku kira cuma di MWI doang ya. Oh enggak. Emang Ternyata sepowerful ya. itu. Dan kita tahu juga fleksibilitasnya kan, karena sekarang bisa di EXP, dia bisa di jungle juga. Tapi dengan ngepick Kimi, pas ngeband Baxia, ini udah bener-bener ngebuka potensi dan menutup strat 3 marksman dari Virtus Pro. Nah, ngomongin lebih dalam tentang Uranus ya. Kalau misalnya kita pengen bawa Uranus di area jungle, syaratnya tuh apa? Biar dia bisa ada di jungle. Yang pasti tentunya punya damage dealer, karena damage dealernya harus lebih stabil. Dan kenapa Kimi cocok untuk jadi partner dari Uranus? Karena Uranus maunya perang yang terus-terusan kan, continuous team fight. Kimi itu juga sama, semakin sering Kimi team fight, pasifnya akan aktif terus. Ya nyala merahnya Dia akan full. tembak terus. Nah, tapi kalau misalnya flexible pick dari tim SRG ini akan membingungkan sih harusnya. Kalau mereka bisa lihat kalau kondisi Granger dan juga dari Kalia dan juga instansinya udah menjadi jelas ya, jungle, god lane, atau roamer, possibility sangat besar sekali ya. Tapi karena di Uranusnya masih flexible. Akhirnya muncul juga di Moskov 100% win rate innocent. Nah, kita bakal lihat apakah Moskovnya akan sustain di lane Ya. ini. Tapi Uranusnya fleksibelnya nih Profesor. Ini kalau misalnya Uranusnya fleksibel dan ngebuat Virtus Pro salah langkah untuk melakukan ban dan pick terhadap EXP-nya, itu bisa jadi berbahaya. Kenapa? Karena sekarang terlihat kan masih bisa di jungle. Ya. Terus tiba-tiba dari pick keempat membuat Deflex. deflex Uranusnya fix di EXP. Ya, anggap nanti ternyata pick 45-nya dari Virtus Pro ada Esmeralda deh, anggap. Oke. Terus ternyata tiba-tiba last pick-nya di flex sama tim SRG. Ternyata mereka membawakan hero yang ngerepotin Esmeraldanya, hero yang bisa nge-screen out bahkan memberikan efek sisi ke Esmeralda. Biar pasti Uranusnya bakal lebih leluasa dan gak ganggu nanti. Karena gue bisa ngeliat di sini Grangernya bakal di zoning kalau misalnya Uranusnya akan ada di EXP. Grangernya nggak bisa instant kill Uranus ini. Dan SRG juga udah antisipasi dengan menutup ke arah Cici. Nah, Poveus yang sebenarnya tadi terlepas ya untuk fase yang pertama, ini akhirnya akan tetap di ban juga oleh teman-teman dari SRGOG. Alangkah baiknya emang respect aja. Tetap Tapi ya. saya pertanyakan sih Profesor, apakah pick terhadap kalian ini agak cukup worth it di atas melihat ada Poveus yang punya chance cukup tinggi? Mungkin kayak tindakan yang pengen di start duluan sama VP. VP sadar kalau misalkan Kalea ini bagus banget di SRG OG dan kalau misalkan di pick yang ketiga juga akan jadi kendala. Misalkan ternyata SRG OG mau main duluan, Uranus, Kimi, Kalea itu kan triangle mid yang kuat banget. Itu mereka bisa terus-terusan mengajak tim fight, makanya mereka ambil Kaleanya. Dan sebagai tujuan juga kalau misalkan ini Kaleanya bakal jadi inisiator duluan dari VP, mereka yang bakal move duluan. Plus karena apa? Ada Mountain Shocker, Kaleanya akan sangat terbantu sekali. Jadi si roamernya udah tahu mungkin akan menggunakan Karbadang kalau menurut gua. Ada dua hero yang 100% win rate ya dari SMG, ada Badang dan juga Moskov. Serem sih. Ini untuk counter kaliannya juga ya. Dan kita lihat juga satu pick yang akan dimainkan VP. Karena masih bertanya-tanya Uranusnya di mana Profesor? Ya mid lane butuh damage juga, Bobber harus mempertimbangkan kalau misalkan Farsia ditutup. first item dia tuh kayak harus banget glowing, walaupun glowing udah kena nerf ya. Tetap Farsia ya. last hero-nya dia di wildcard Farsia, Zuchin dan juga Kimi. Tapi ternyata langsung saja dengan adanya Esmeralda dan Lunox. Oke, konsepnya aku paham banget. Kalea Lunox mainnya off. Jadi Obo. udah pasti bakal berdua terus nih jalannya nih, Kalea dan Lunox. Karena emang mencari damage ya tadi kata Profesor KB juga ya. Betul. Untuk dimaksimalkan. Nah, tapi tapi dengan ini, Esmeralda. Apakah Uranusnya bakal di flex? Yaudah, Uranus jungle, nanti cari lawan matchup yang benar-benar bisa menang lawan Esmeralda. Oke. Nah ini satu pilihan terakhir berarti untuk SRGOG yang menentukan posisi dari Uranus. Dan masih mungkinkah kalau misalnya pengen bawa assassin di sini? Mas, itu dia. Jelas. Oke. Ya kan? Itu dia. Kita lihat fleksibel. Berat banget untuk dari VP Susah mengukur dipredik. di mana prediksinya. Oke, tapi ketemu dengan Lunox juga ya yang bisa langsung hindar
dari Shadow Kill nantinya. Tapi kita bakal melihat untuk hasil seperti apa, karena dengan 1 poin yang sudah dipegang oleh SRG akan membuat Virtus Pro dalam bahaya yang cukup besar. So langsung saja ini dia untuk game yang kedua bersama Aul dan juga Papulung. Oke, terima kasih Nevin. Terima kasih Nevin, terima kasih KB dan juga Ranger Mas ini dia. Akankah match point ini benar-benar bisa dilurusin nih? Dilurusin Jadi kemenangan? betul, ataukah akan dibelokin dulu nih? Iya. Karena kita udah ngelihat adanya 3 game juga kan di match sebelumnya, dan kita akan lihat seperti apa bounce back yang bisa aja dilakukan oleh Virtus Pro nih ya. Karena kalau dilihat tadi kemenangan dari SRG juga yang nggak bener-bener clean juga kan. Iya, masih ada perlawanan banyak loh itu perlawanan. banyak banget, tapi ya mungkin kita akan melihat adanya perubahan juga dari segi riset yang sedang mereka lakukan. Tapi ini udah lumayan berbeda nih. Yisun Shin versus Hayabusa. Oke, let's see akan seperti apa dan siapa yang akan memenangkan ini. Oh. Wah, Pagi-pagi kena first blood. cakep. Inilah bad card. Nah, boleh gak kayak gitu? Boleh. Itu karena kita memang tahu ya, habit untuk Uranus kan di EXP kan memang typically yang potong-potong lane kan. Iya. Dan udah langsung dibegal sama Iya. bad card di situ. Pagi-pagi digampar Esmeralda. Wah, cakep. Hahaha. Kenapa sih? Kenapa sih? Nggak gitu ya. Kepikirannya itu Nah, doang. tapi kalau ngeliat dari Krem yang akhirnya juga kena first blood, dan ini akan ngebuat dirinya nggak bakal semakin leluasa lagi untuk bisa memotong-motong wave kayak tadi kan. Ya. Agak sedikit ketahan harusnya, apalagi ini udah mulai ditabrak-tabrakin nih sama bad card-nya juga. Ada shield absorb juga yang bisa dimanfaatkan oleh Susam dan Esmeralda itu sendiri. Tapi kombonya nih ya bersama dengan Lunox nih dan Kalia. Udah terus-terusan nih sekarang. Udah ini mah bakal adu puter. Iya, kok darah nggak ngurang. Mm-mm. Harusnya dari Uranus juga nggak ngurang gitu. Ya udah Sama-sama. gitu aja udah. Ya udah. Nah, periak musim dingin nih musim dingin. Bener ya, apalagi sama-sama support juga kan yang belumnya Iya. kan yang dibawain sama kedua belah EXP kita nih. Tapi ya, Badcut sudah mulai diintip juga pergerakannya oleh Yux. Oke, ini dia pertama terjadi dan Badcut sendirian ada Shadow Kill masuk ke dalam tubuh dan Badcut berhasil. Wah, ada balasan dari Kram yang memang sudah dilakukan dan akan seperti apa lagi, tapi Bobber mencoba untuk bisa melompat ke arah depan dan itu dia kesel begitu menyakitkan. Yums yang mau pergi ke arah mana? Yums masih bisa selamat dan sekarang masih ada Stormy dengan seluruh DPS yang dia keluarkan. Oh Yums? Oke, di tempat yang berbeda Yums ya masih berhasil mundur. Belum tadi Tyrant Strike lompat ke depan masih ngebadanin dan mereka berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya. Ya early advantage untuk Virtus Pro sekarang. In fact menuju ke arah purple buff yang sepertinya tidak ingin dilanjutkan ya, semenjak sudah mulai hadir juga 3 pemain dari SRG OG yang mengusir mundur Virtus Pro. Tapi itu udah bagus banget sih, apalagi ini Kram masih belum sanggup untuk bisa menahan damage dari Bobber yang tadi udah punya Castle Assault. Ya, oke. Sebentar. Kram yang mundur lagi. Kram beneran ini mah. Des, ini damage dari Bobber juga kan, dengan lethal ignition yang dibawakan. Dan sekarang Andoryu punya kesempatan untuk bisa dapetin snowballnya. Walaupun memang Seki so far masih gak terlalu terganggu ya. Cuman ngelihat adanya turtle yang pertama tadi didapetin sama Virtus Pro dan SRG-nya gak dapetin pertukaran, jadi ini gak ada trade yang wah akan dilakukan sama SRG, kecuali emang mau paksa untuk ngontes. Dan akhirnya karena belum ada juga Andoryu ke arah purple, sehingga ya memilih untuk mundur saja untuk Sekis. Mereka juga pede banget tadi kan. 3 player. Waduh. Wih, tidak strike dan itu dia. Ada satu tsunami slam di mana Yupsnya berhasil diamankan, bahkan Stormy-nya down di area tersebut, tapi Pluto harus jadi korban. Sekis jadi keroyok habis-habisan. Tidak ada kuat shadow lagi untuk bisa berlari terlalu jauh, tapi Kram Oke, di bagian bawah Kram ya. Apa yang akan terjadi? Kram masih 1v1 situation. Santai. udah ini mah udah nggak bakal ada solo-solo kill kayaknya antar kedua belah EXP ya. Dan kita bakal mengintip dari sedikit replaynya juga. Shadow kill yang memang udah kebuka tadi di sini, nggak ada kuat shadow lagi untuk bisa berlari terlalu jauh sampai akhirnya Sekis harus menghadapi 3 pemain dari Virtus Pro dan akhirnya terkena point death pertamanya. Ya. Oke. Balik lagi, cukup rendah lagi 5-2 sekarang poin kill dan perbedaan handphone udah di angka 2000 boleh-boleh. Iya, apakah kita akan mendapatkan full series Oke. di match ini? Karena ini early yang bagus banget sih, apalagi kan asuransinya yang terbilang untuk nggak late game banget kan. Iya. Super Gorka juga nantinya bisa ikut fight kalau Oke. ada
Skypiercers biasanya etap kedua. Oke. Sementara sekarang Kram mencoba untuk bisa masuk dan harusnya masih bisa diambil oleh Adoryu. Ya, Andoryu yang terbilang juga unggul level lah ya. Secured banget untuk retributionnya, walaupun upaya dari Sekis tadi hampir bisa mendapatkan pencurian terhadap turtle tersebut, tapi Ya. sayangnya masih belum berhasil. Di bawah bagus banget loh. 1v1 situation dan Moskopnya pulang Ya karena memang kalah range juga, diangkat. Yap, itu dia dibanting dan Yums down kali ini. Tapi pertempuran masih berlanjut di mana sekarang Pluto-nya langsung ada Shadow King masuk dalam tubuhnya dan Pluto kembali menjadi korban. Memang balik lagi ya, plus minus dengan adanya Kalea, walaupun memang dia ada heal, ada pick off, tapi dia nggak setebal itu juga untuk bisa menahan damage terlalu lama, sehingga akhirnya ada punishment yang akhirnya bisa dilakukan oleh Sekis. Tapi bottom line juga menjadi bayaran nih yang bisa didapetin sama Virtus Pro. Tadi yang seperti Pak Pulung bilang, Innocent-nya juga harus terpaksa recall, kalah range tentunya, kalah juga dari sharing EXP yang dimiliki, dan Kram. Itu dia, Kram kali ini flicker dia. Sementara mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Kram dan satu terakhir didapatkan. Wah, di tempat berbeda Stormy menjadi 1 poin kill tambahan untuk mereka pula. Wah, bocor banget sih, apalagi ini siapapun yang kena angkat dari Pluto itu dipastikan ada Bobber di belakangnya. Boleh-boleh nih VP kan? Iya. Emang di wildcard, dia di wildcard juga kelihatan banget dulu permainan bagus banget gitu. Waduh, orange buff-nya dicuri sih. Iya, nih Sekis mau balik kah? Tuh masih ada satu bayangan dan masih berani. Enggak Hingga sih. membuat dirinya pun menjadi korban. Bukan cuma orange buff yang diambil. Iya, ini pilihan yang kayaknya kurang bijak, mencoba untuk ngegacha dapetin orange buff, malah ruginya double. Wah, tidak tracknya Tsunami Bagus Slam-nya banget. satu persatu diabsenin. Iya, bahkan ya ngelihat Yums aja di depan, Dan sekarang Pluto udah punya tuh. Coba lihat. Enak banget. Makin cepat lagi. makin cepat lagi. Hati-hati, ini Tsunami Slam akan semakin lebih aktif nantinya. Dan masalahnya apa Puluh, bukan cuma lebih aktif, tapi follow up-nya selalu ada dan siap. Jadi siapapun yang kena angkat, Wah, Innocent-nya disabet dong ini selesai. Disabet. Janganlah memiliki jarak yang cukup dekat dengan Isunjin. Disabet. serem ya. Disabet, dipanah, disabet, Iya. dipanah. Gue kadang lebih memilih dipanah daripada disabet loh. Kenapa? Disabet sakit banget. Di mana juga sakit sih. Apalagi ngeliat sekarang gold difference-nya nih udah 1600 sendiri nih di tangan jungle-nya aja. Dengan dominasi, dengan juga bagaimana snowball power yang bisa dimiliki Ya. Virtus Pro 6000. Sekarang Kramnya coba lihat tuh Kram. Bonyo. Oke, punya Regen SP yang cukup tinggi. Disabet lagi. Satu terakhir. 12-3. Wah, Oke. tapi sebenarnya kayak Lunox ini juga kalau kita ngelihat combo klasiknya kayak zaman dulu ya, Kaja Lunox, Franco Lunox. Tapi ini yang lebih nyebelin gitu, kayak bisa ancang-ancang doang. Cuman tidal strike doang gitu kan, gak tsunami slam gitu. Dan pasti banget sih ini Bobbernya juga aman banget loh. Ini lumayan disiplin dari Virtus Pro, mereka nggak yang terlalu over juga, Ya. Pluto. Oke. Ih, itu kan. Ampun. Udah ya terbang katanya mundur, itu kita udah getar duluan itu. Kayaknya SRC juga udah kayak ada langsung antisipasi, tapi Shadow Kill? Oke, di tempat berbeda. Masih sabar dulu. Shadow Kill-nya kepecah 3 sih tadi. Oke, itu dia Dead Zone tadi keluarkan dan Stormy mau tidak mau satu terakhirnya. Stormy masih berhasil selamat dan tidak strike. Tsunami Slime kembali penuh akan follow up. Yap, bukan cuma sekedar penuh akan follow up ya, Wop. Waduh, sakit banget Innocent. Mundur dia dan VP luar biasa. Keren banget permainannya di game kedua ini. Iya, resetnya cepet loh. Reset cepet dan juga mereka bermain sangat-sangat disiplin dan rapi. Tadi agak sedikit nahan dari Plutonya. Dia mau coba makan yang pasti-pasti aja, di mana Yums Nah, tuh, yang tuh. nggak punya Purify. Oke, Pluto mundur lagi. Ada Sekis. Phantom Shuriken tadi dikeluarkan. Innocent sudah bergabung ke dalam pertempuran web. Di bagian belakang ada sebuah aksi pembukaan dilakukan, tapi tidak selain Tsunami Slam tadi terlihat pula dan Yums yang tertinggal sendirian. Menjadi keuntungan Virtus Pro, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Berlimpah sekali sih. Satu aksi potong dari Kram. Tapi balik lagi, Kram hanya cuma bisa ngasih badan. Dia nggak bisa ngasih sisi untuk ngumpanin teman-temannya yang lain. Sehingga akhirnya dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus menelan poin dead keempatnya. Lord terbuka dengan cukup lebar, membuat dari Virtus Pro akan semakin leluasa lagi dan Kram hilang. Ketahuan lagi dan Kram, bener-bener Kram kali ini. Seluruh urat-uratnya itu Kram ini. Kram loh. Nggak bisa keramas ya. Gatel palanya, pusing soalnya. Gimana ini udah emang dari awal kayaknya emang udah kelihatan banget Virtus Pro punya pembacaan dari gameplaynya Sarji dengan begitu baik. Apalagi semenjak First Blood tadi, itu agak sedikit bingung, agak sedikit patah juga dari SRG OG-nya.
dan nggak bisa melakukan farming secara leluasa. Siapapun yang kena angkat, apalagi dengan adanya Genius One, ada juga dari Glowing One dan Bad Cloud, ini akan semakin superior di lini paling depan dengan memiliki satu Wobblade Armor. Oke, ini dia Sekis. Ada Badcut, mereka bersebelahan. Oh, pantesan keramnya nggak terlalu tebal, dia Enchanted Talisman. Mau gimana ya? Mm-mm. Oke. Andorio bisa kena bertahan dan Andorio masih selamat Sekis. Wow. Menjadi korban. Speed of Destruction agak connect tadi. Oke, hampir ya, tapi penyelamatan dari Pluto bagus banget Oke, itu lagi. ya. Tidak strike, nggak mundur aja ya. Santai, relax, tenang, santuy. Dan Pluto mulai lagi maju ke arah depan. Pluto tertinggal, ada Spiral bisa ribet. Pluto tidak bisa, tapi coba lihat Badcon yang lompat. Ada Volley Starboard. Mereka mencoba untuk bisa mendapat kemenangan ini, mana Kramia pun menjadi korban dan base-nya terbuka lebar. 11.000 per